Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pernahkah kamu merasa hidup terjebak tanpa internet? Hari ini, kita akan ikut merasakan betapa absurdnya dunia tanpa sinyal, sebuah petualangan penuh kejutan yang mengajarkan kita tentang pentingnya koneksi manusia sejati. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun dengan mata setengah terpejam. Baru beberapa detik mataku terbuka, pikiranku langsung diserang oleh pertanyaan yang sudah menjadi kebiasaan tiap pagi. Ada internet nggak ya? Dengan gerakan otomatis, tanganku meraih ponsel dan memeriksa sinyal. Dan, bam! Langsung merasa seperti ditampar oleh kenyataan, no signal. Aku tertegun. Sepertinya ini bukanlah mimpi buruk, ini adalah kenyataan. Sebuah hari di dunia tanpa internet, tanpa wifi, tanpa data seluler, tanpa akses ke segala hal yang membuat dunia ini terasa lebih dekat. Tanpa Google Maps, tanpa YouTube, tanpa Instagram, dan bahkan tanpa pesan WhatsApp yang menyampaikan berita-berita penting, seperti si A yang baru beli sepatu baru atau si B yang lagi bad mood karena ada yang ngebatalin janji makan siang. Tapi tenang, aku orang yang optimis. Aku memutuskan untuk tetap mencoba menjalani hari dengan semangat. Ah, ini cuma sementara, pasti bisalah. Lagian, siapa yang butuh internet di dunia nyata, pikirku. Gila banget, aku bahkan nggak tahu bagaimana cara hidup tanpa internet, tapi aku bertekad akan mencobanya. Langkah pertama adalah menghidupkan modem wifi yang ada di rumah. Seharusnya, itu langkah mudah, kan? Tapi yang terjadi malah agak absurd. Aku coba menghidupkan modem, kabelnya sudah terhubung dengan baik, dan indikator lampu semua seharusnya menunjukkan bahwa segala sesuatu berjalan dengan normal. Tapi tetap saja, no signal. Berlarian keliling rumah sambil cek semua colokan dan periksa jaringan, aku sadar bahwa ini bukan hanya masalah modem atau wifi rumahku. Ini adalah masalah yang lebih besar. Sebuah masalah eksistensial. Ya, dunia tanpa internet adalah dunia yang sangat asing. Ini seperti berada di dunia paralel di mana orang-orang berjalan kemana-mana tanpa ponsel mereka, saling berbicara langsung, tidak ada notifikasi yang muncul dari perangkat mereka yang tergeletak di meja. Mengerikan. Aku memutuskan untuk keluar rumah dan mencari sinyal. Mungkin ada jaringan di luar sana, siapa tahu. Coba tebak apa yang terjadi. Begitu keluar rumah, aku langsung diserang oleh perasaan kebingungan yang luar biasa. Di jalanan, hampir semua orang sedang sibuk memandangi layar ponsel mereka. Semua orang terlihat seperti sedang berhubungan dengan dunia maya yang aku tinggalkan di rumah. Bahkan ada seorang tukang parkir yang terlihat lagi sibuk main TikTok. Aku pun berkeliling sambil menatap layar ponselku yang kosong. Aku mencoba untuk tetap berusaha optimis, berharap akan menemukan sinyal di suatu tempat yang lebih strategis. Aku coba untuk berjalan ke dekat sebuah warung kopi yang sering aku datangi. Mungkin di sana, di tengah keramaian dan kehangatan secangkir kopi, aku akan menemukan sinyal yang hilang itu. Tapi tentu saja, harapan itu sirna. Begitu sampai di warung kopi, aku terkejut melihat para pelanggan yang sedang duduk santai dengan secangkir kopi panas dan ponsel mereka masing-masing. Semua orang sibuk, mungkin dengan pesan grup WhatsApp mereka yang sedang heboh, atau bisa jadi mereka sedang mengupdate status Instagram tentang makanan yang mereka makan. Tapi di sisi lain, aku yang sudah terbangun dari alam ketergantungan internet ini merasa sangat terasing. Aku coba duduk dan membuka ponsel, berharap bisa sedikit menikmati kebersamaan mereka tanpa gangguan sinyal. Tapi tidak ada. Rasanya seperti duduk di tengah keramaian, tapi aku merasa sendirian. Wah, nggak bisa begini deh, kataku dalam hati. Aku nggak bisa jadi orang yang kehilangan koneksi dunia ini. Aku pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi tempat yang lebih ekstrim.
Salah satu tempat yang menurutku masih bisa memberikan akses terbaik adalah sebuah tempat yang sangat terkenal di kota ini, menara pemancar sinyal. Aku tahu, di sana sinyal pasti ada. Dan aku bisa jadi satu-satunya orang yang rela mendaki menara itu demi mendapatkan kembali koneksi dengan dunia digital. Jadi, setelah melangkah keluar dari warung kopi dan membayar kopi tanpa transaksi digital, penasaran bagaimana rasanya, aku menuju tempat tujuan. Dengan penuh semangat, aku menaiki tangga menuju puncak menara sinyal. Selama perjalanan, banyak sekali hal yang aku pikirkan. Ini adalah langkah penting untuk menemukan jalan keluar dari dunia tanpa internet. Tapi tentu saja, seperti biasa, keanehan tidak pernah jauh dari hidupku. Begitu sampai di puncak menara, aku berdiri dengan penuh harapan, mengangkat ponsel, dan masih no signal. Dengan wajah yang mulai tampak bingung, aku terpaksa menerima kenyataan bahwa menara pemancar sinyal ini juga tak memberi keajaiban. Saat itulah aku mulai berpikir, mungkin ada alasan mengapa dunia ini begitu bergantung pada internet. Tanpa koneksi itu, aku jadi merasa seperti orang yang terjebak dalam dunia antah berantah. Sungguh, ini bukan cuma soal media sosial atau hiburan digital. Ini lebih ke soal bagaimana dunia ini berputar dengan cara yang sangat berbeda tanpa internet. Aku pun berkeliling kembali dengan setengah putus asa. Namun, saat berjalan melewati sebuah taman kota, aku bertemu dengan seorang nenek yang sedang duduk di bangku taman dengan tenang. Tanpa sadar, aku duduk di sebelahnya dan mulai bicara. "Nek, dunia kok kayaknya aneh banget tanpa internet, ya?" Nenek itu menatapku dengan senyum bijaksana. "Oh, anak muda, hidup itu nggak selalu tentang dunia maya, kok. Kadang kita butuh waktu untuk menikmati dunia nyata." Aku tertegun, terdiam sejenak. Mungkin nenek ini benar. Mungkin aku perlu mencoba menikmati dunia tanpa internet ini. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang lebih berharga di sini. Tapi, aku harus jujur, sepertinya aku masih sangat bingung. Dunia nyata memang penuh keindahan, tapi no signal itu bikin hidupku kayak kosong gitu. Sepertinya, ini baru permulaan dari misiku yang aneh dan penuh kehebohan di dunia tanpa internet. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan signal itu, atau aku bisa kehilangan kewarasanku. Hari semakin siang, dan aku masih terjebak dalam dunia tanpa internet yang penuh dengan keanehan. Keputusan untuk mencari sinyal itu ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Setelah berkeliling taman dan mendapat sedikit pencerahan dari nenek bijaksana, aku masih merasa kehilangan arah. Dunia ini benar-benar berubah menjadi tempat yang sangat aneh tanpa wifi dan data seluler. Aku duduk di bangku taman, menggaruk kepala sambil memandangi layar ponselku yang terus menunjukkan tulisan no signal. Aku mencoba untuk bersikap tenang dan merenung sejenak. Tapi, jelas, hal ini tidak semudah itu. Bahkan, aku merasa semakin gila karena tanpa internet, aku jadi lebih sering melihat-lihat sekeliling. Dan apa yang aku lihat? Orang-orang yang sibuk sendiri, ada yang duduk di bangku taman sambil makan siang, ada yang berlari keliling, dan tentu saja, banyak yang tersenyum simpul sambil memandangi layar ponsel mereka. Pikiran terus berkecamuk. Apa mereka tahu sesuatu yang aku nggak tahu? Apakah mereka sedang mengakses dunia yang lebih nyata daripada dunia digital? Aku merasa seperti orang yang ketinggalan kereta di dunia nyata. Jadi, aku harus memutuskan untuk bergerak lebih jauh dan menemukan cara untuk mengembalikan koneksi ke dunia ini. Aku bertekad untuk kembali ke rumah dan mencoba hal baru. Mungkin ada yang bisa diselamatkan. Mungkin, cuma mungkin, ada solusi yang lebih mudah yang aku lewatkan. Sesampainya di rumah, aku langsung melangkah ke meja kerja, membuka laptop, dan berusaha mencari solusi lain. Mungkin, ada cara untuk dapat sinyal dengan cara yang nggak biasa, pikirku.
Aku mencoba berbagai hal. Dari restart modem, mengganti koneksi jaringan, bahkan mencoba beberapa aplikasi yang bisa mempercepat koneksi, yang jelas-jelas semua itu nggak ada gunanya. Tapi yang paling menyedihkan adalah melihat laptopku yang juga tiba-tiba kehilangan sinyal Wi-Fi. Aku akhirnya memutuskan untuk menelepon layanan pelanggan provider internetku, berharap mereka punya solusi untuk masalah no signal yang sangat mengganggu ini. Begitu suara robot otomatis di ujung telepon terdengar, aku segera menjelaskan bahwa aku sedang mengalami masalah serius tanpa internet. Dan tentu saja, robot itu memberikan pilihan yang sangat terbatas, menekan angka 1 untuk melaporkan masalah teknis, menekan 2 untuk informasi tagihan, dan seterusnya. Aku memilih nomor 1, berharap masalahku bisa segera terselesaikan. Ternyata, yang terjadi malah kebalikannya. Aku malah harus melalui serangkaian pertanyaan yang sangat tidak relevan. Apakah modem Anda dalam keadaan hidup? Tanya robot dengan sangat serius. Ya, kalau nggak hidup, mana bisa aku nelpon? Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk bicara dengan seorang manusia. Namun, percakapan yang terjadi lebih absurd lagi. Selamat siang, Anda menghubungi layanan pelanggan provider internet XYZ. Ada yang bisa kami bantu? Suara customer service itu terdengar sangat ramah. Selamat siang. Saya sedang mengalami masalah dengan koneksi internet saya, tidak ada sinyal di rumah. Oh, kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Apakah Anda sudah mencoba untuk restart modemnya? Ya, sudah. Modem saya hidup, tetapi sinyalnya tetap tidak ada. Baik. Apakah Anda sudah mencoba meletakkan modem di tempat yang lebih terbuka agar sinyal bisa lebih kuat? Aku terdiam, merasa seperti sedang diinterogasi oleh seorang agen rahasia. Tentu saja, saya sudah coba semuanya. Tidak ada sinyal yang muncul. Ini serius? Baik, saya akan mengirimkan teknisi ke rumah Anda dalam waktu 3-5 hari kerja untuk memeriksa jaringan. Jawaban ini membuat aku merasa seperti seorang yang sudah putus asa. 3-5 hari? Coba bayangkan saja, bagaimana bisa bertahan hidup tanpa internet selama itu? Rasanya seperti dihukum ke dalam ruang isolasi. Aku pun menutup telepon dengan perasaan hampa. Sudah di rumah, modem sudah hidup, dan bahkan percakapan dengan customer service pun tidak membawa perubahan. Di saat itu, aku merasa seperti hidup dalam sebuah simulasi yang sangat konyol. Sementara semua orang di luar sana, di dunia nyata, masih bisa menikmati koneksi internet yang lancar, aku malah terjebak di sebuah dunia yang penuh dengan ketidaktahuan tentang cara mengatasi masalah ini. Tapi, aku nggak mau menyerah begitu saja. Aku keluar dari rumah lagi, kali ini menuju pusat kota. Mungkin di sana ada sesuatu yang bisa memberi solusi. Aku coba mencari tempat-tempat yang mungkin menyediakan layanan internet gratis. Mungkin ada kafe yang masih membuka jaringan untuk umum. Dengan tekad bulat, aku melangkah menuju jalan utama. Aku coba mencari-cari tempat yang terasa familiar, kafe favoritku yang biasanya punya wifi cepat dan tidak terbatas. Sesampainya di sana, aku langsung masuk dan melihat-lihat. Banyak orang di dalamnya yang asyik bercengkrama, menikmati secangkir kopi panas sambil sibuk menatap layar ponsel mereka. Aku merasakan rasa cemas yang luar biasa, sepertinya semua orang di sini tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Dengan langkah canggung, aku menghampiri kasir dan bertanya, ada wifi di sini nggak, Mas? Kasir itu menatapku sejenak, lalu mengangguk. Tentu, ada. Passwordnya ada di meja di sebelah sana. Aku buru-buru berjalan ke meja yang dimaksud, berharap bisa mengakses jaringan wifi yang sudah lama ku cari. Tapi ketika aku melihat passwordnya, rasa frustrasiku memuncak. Password wifi tersebut panjang dan sangat sulit diingat, bahkan jika aku coba mengetiknya dengan cepat.
Ini adalah password yang lebih sulit dari soal ujian matematika yang pernah kuhadapi. Akhirnya, setelah beberapa percakapan absurd dengan kasir mengenai cara menyalin password yang sulit dihafal, aku berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi. Setelah beberapa detik terhubung, aku merasa seperti mendapatkan kembali hidupku. Sinyal Wi-Fi yang akhirnya terkoneksi terasa seperti pelukan hangat setelah terjebak dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Akhirnya, kataku dalam hati, dunia tanpa internet ternyata lebih aneh dari yang aku bayangkan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan lebih konyol lagi. Aku membuka ponselku, berharap bisa mengecek pesan-pesan yang tertunda. Namun, sebuah notifikasi yang tiba-tiba muncul malah membuatku tertegun. Wi-Fi tidak tersambung lagi. Dan aku pun kembali ke awal tanpa internet. Aku berdiri di tengah-tengah kafe itu dengan ekspresi yang mungkin terlihat seperti baru saja kehilangan warisan keluarga. Dengan frustrasi yang hampir memuncak, aku menatap layar ponselku yang dengan teganya kembali menampilkan tulisan no signal. Semua harapan yang sudah aku bangun seolah runtuh begitu saja. Dunia ini, tanpa internet, benar-benar aneh. Dan sepertinya aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi dalam kegelapan digital ini. Kenapa sih dunia ini nggak bisa berfungsi seperti biasanya? Kataku dalam hati, mulai merasakan kekosongan yang lebih dalam. Ponselku yang biasanya seperti teman setia tiba-tiba berubah jadi benda asing yang hanya menambah kebingunganku. Aku pun berjalan keluar dari kafe dengan kepala penuh pikiran. Setiap langkahku terasa berat, seolah langkah-langkah itu diambil dengan beban dunia di pundakku. Aku berjalan di trotoar yang ramai, tapi rasanya aku berjalan sendirian, seperti alien yang mencoba menyesuaikan diri dengan dunia manusia. Semuanya tampak normal bagi orang lain, tapi bagiku, ini adalah dunia tanpa arah. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang teman lama, Andi, yang kebetulan sedang jalan-jalan juga. Kami saling menyapa dan berjalan berdampingan, namun tanpa ponsel, percakapan terasa aneh. Rasanya, kami berdua berbicara lebih banyak tentang bagaimana dunia ini seharusnya berkembang, tapi tidak ada yang benar-benar menarik perhatian kami. Tidak ada notifikasi yang bisa disela, tidak ada pesan yang bisa dibaca, hanya suara langkah kaki kami berdua. Nah, lu kok bisa hidup tanpa internet? Tanya Andi sambil memandangiku dengan pandangan yang sulit kutafsirkan. Gua lagi coba, jawabku dengan suara agak putus asa. Tapi serius deh, Andi. Ini gila banget. Gua nggak tahu dunia ini bisa seseram ini tanpa Wi-Fi. Andi tertawa, tapi sepertinya lebih karena simpati daripada benar-benar mengerti situasi. Lu masih belum ngerti, ya? Dunia tanpa internet itu kadang bisa jadi lebih hidup. Lu lihat deh, orang-orang di sekitar kita, mereka ngobrol langsung, lihat pemandangan, menikmati waktu, bukan cuma terus-terusan ngecek ponsel. Aku terdiam, mencerna kata-kata Andi. Mungkin dia ada benarnya juga. Tapi sejujurnya, itu bukan hal yang mudah. Aku terjebak dalam kebiasaan yang terlalu bergantung pada gadget, dan meninggalkan itu semua rasanya seperti kehilangan separuh dari diriku. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mulai menyentuh hati, sesuatu yang mulai terasa lebih hidup. Keheningan di jalanan, suara riuh orang bercakap-cakap, dan segerombolan burung yang terbang di atas kami, semua itu terasa lebih nyata tanpa adanya gangguan digital. Setelah beberapa menit berjalan bersama, kami berhenti di sebuah taman kota. Andi duduk di bangku dan menatap sekeliling. Aku mengikuti dan duduk di sampingnya, masih memikirkan kata-katanya. Lu pernah ngerasain gak sih, kalau kita hidup di dunia yang seolah nggak bisa berhenti nyambung? Tanya Andi. Gua sih udah capek banget sama yang namanya koneksi terus-menerus. Rasanya kayak ada sesuatu yang hilang. Aku mengangguk. Iya, gua ngerti. Kadang gua merasa,
Apakah kita beneran hidup di dunia nyata atau cuma hidup di dunia digital yang kita ciptain sendiri? Kami berdua terdiam, menikmati momen yang tidak biasa ini. Tanpa suara ponsel, tanpa gangguan pesan atau notifikasi. Hanya suara alam dan sedikit percakapan yang mengalir begitu saja. Entah kenapa, aku merasa sedikit lebih tenang, seolah dunia ini masih memiliki sesuatu yang lebih daripada sekedar layar ponsel dan sinyal Wi-Fi. Kemudian, Andi berdiri dan berkata, "Ayo, kita pergi jalan-jalan, nikmati hari ini tanpa ponsel, tanpa internet. Coba rasakan dunia yang lebih nyata." Aku memandang Andi dengan sedikit kebingungan, tapi tiba-tiba aku merasa seperti mendapat panggilan. Dunia yang lebih nyata? Tanpa internet? Itu mungkin terdengar seperti hal konyol yang gak mungkin dilakukan. Tapi, saat itu, aku merasa sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kekacauan yang aku rasakan dalam dunia tanpa sinyal. Kami pun berjalan menjelajahi taman, ngobrol ngalor ngidul tentang hal-hal yang selama ini jarang kami bicarakan. Mungkin karena kami nggak ada distraksi dari ponsel atau media sosial. Mungkin, dunia ini memang terasa lebih baik kalau kita fokus pada orang di sekitar kita, bukannya pada notifikasi yang tak ada habisnya. Saat kami berjalan melewati danau kecil di tengah taman, Andi tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah perahu kecil yang sedang melaju di atas air. "Lu lihat itu? Orang-orang di situ lagi menikmati hidup mereka tanpa ponsel. Mungkin itu yang gua cari." Aku menatap perahu itu, dan seketika, rasanya dunia ini sedikit lebih cerah. Orang-orang di sana tertawa dan menikmati perjalanan mereka, tanpa beban, tanpa rasa terikat dengan dunia luar. Ternyata, hidup di dunia nyata tanpa internet bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin itu hanya awal dari perjalanan baru, sebuah kesempatan untuk menghargai momen yang lebih sederhana dan alami. Gua kira gua sudah terlalu banyak bergantung pada internet. Tapi, Andi, lu benar. Mungkin gua terlalu lama hidup di dunia digital, sampai lupa gimana rasanya hidup di dunia nyata, kataku dengan sedikit rasa malu. Andi hanya tersenyum. "Lihat, terkadang kita cuma perlu berhenti sejenak untuk menyadari bahwa dunia ini nggak seburuk itu." Kami pun melanjutkan perjalanan kami, kali ini dengan sedikit lebih tenang, lebih santai, dan lebih fokus pada kenyataan. Sehari tanpa internet memang gila. Tapi pada akhirnya, aku belajar banyak hal, bahwa dunia ini masih penuh dengan keindahan yang bisa dinikmati tanpa harus bergantung pada sinyal atau Wi-Fi. Dunia tanpa internet, ternyata, jauh lebih menarik daripada yang aku bayangkan. Dan saat aku akhirnya kembali ke rumah, aku menatap ponselku yang masih menunjukkan no signal. Tapi kali ini, aku hanya tertawa kecil. Mungkin aku akan terus berusaha mencari sinyal itu, tapi kalau tidak, aku sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, dunia yang lebih nyata, penuh dengan momen-momen sederhana yang seringkali kita lewatkan karena terlalu fokus pada layar. Mungkin, inilah misi yang sebenarnya, untuk kembali terhubung dengan dunia yang lebih besar, tanpa harus bergantung pada sinyal. Terkadang, dunia tanpa internet justru membuka mata kita pada keindahan yang terlewatkan. Mari berterima kasih pada momen nyata dan berbagi kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi cerita menarik lainnya.